Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat tercinta, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberi umur. Semoga sisa umur yang kita miliki yang merupakan modal utama, rezeki utama dan nikmat utama yang Allah berikan kepada kita bisa isi dengan amalan-amalan terbaik sebagai perbekalan kita menuju keabadian di suatu saat nanti. Semoga sahabat-sahabat yang sedang sakit oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan, diberi kesabaran, dan semoga sakitnya menjadi pelebur dosa. Dan bagi yang sedang sehat, kita yang sedang sehat, semoga kita semua yang sedang sehat, kita bisa menggunakan kesehatan ini dalam jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat tercinta, ini adalah hari Rabu 12 Agustus atau bertepatan dengan 22 Zulhijjah 1441 Hijrah. Saudara-saudaraku sekalian, tak terasa ya, rasanya baru kemarin kita memasuki awal Zulhijjah. Sekarang kita sudah ada di 22 Zulhijjah. Hari ini, di hari Rabu 12 Agustus, kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang masuk ke saya melalui kajian Al-Hikmah online yang tiap minggu ada tema-tema baru dan kita laksanakan pada hari Selasa jam 1 siang atau hari ini, hari Rabu, nanti ba'da Isya, temanya Baktiku untuk orang tua. Baktiku untuk orang tua. Dan dari kajian Al-Hikmah ini seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di forum itu, maka kita bahas di saat bedah masalah. Juga pertanyaan yang masuk ke email saya aam@percikaniman.org dan tentu saja juga pertanyaan yang lewat Instagram. Ya, kita awali dengan pertanyaan pertama. Kita lihat saudara-saudara sekalian. Maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, komunikasi saya dengan suami kurang baik. Kami ngobrol lancar untuk hal-hal yang ringan. Jika mengenai hal-hal yang serius, misalnya rencana keluarga jangka pendek, menengah, jangka panjang, masa depan anak-anak, masalah ekonomi keluarga, suami kurang minat. Kadang diskusi tidak tuntas. Dia suka mengatakan, ya gimana lagi, aku memang orangnya kayak begini. Apa saya harus menerima ikhlas dengan kondisi seperti ini? Apakah ini sebagai takdir untuk saya? Ya, sahabat-sahabat tercinta, inilah yang dialami oleh banyak keluarga. Bisa ngobrol hal-hal yang ringan, ya. Tapi kalau diajak bicara yang lebih serius, padahal yang namanya keluarga itu kan sebuah tempat yang melahirkan nantinya orang-orang besar atau orang-orang kecil. Ya tentu harus ada pembicaraan. Anak-anak nanti ke depannya perencanaan jangka panjangnya gimana, jangka pendeknya gimana, jangka menengahnya gimana. Lalu tentang ekonomi keluarga, apa yang harus kita dahulukan, tabungan apa yang harus kita prioritaskan. Menurut saya itu pembicaraan yang bagus. Kenapa kita harus bicara tentang program-program itu? Karena
Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidham. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik, kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik, itu bisa dikalahkan oleh keburukan yang terorganisir dengan baik. Jadi walaupun kita benar, ideal, mulia, tapi kalau dilakukan dengan sporadis, dia berjalan as usual gitu, berjalan begitu saja, seperti air mengalir, ya tergantunglah, terserah nanti arahnya kemana. Berbeda ya dengan sesuatu yang direncanakan dengan baik. Bahkan keburukan kalau direncanakan dengan baik itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak direncanakan dengan baik. Nah, jadi memang PR untuk keluarga kita ini ngobrol bukan hanya sekedar obrolan-obrolan ringan, penuh canda. Ada saat dalam keluarga, terutama suami, istri itu membicarakan, merencanakan, berkomitmen dengan rencana-rencana itu. Bahkan ketika anak kita ini sudah bisa diajak bicara, kita sosialisasikan rencana itu kepada anak-anak. Nah, ini yang ideal. Tapi memang kadang-kadang salah satu dari pasangan suka menghindar. Ya udahlah, mau diapain lagi, udah aja. Pokoknya jalani aja lah. Nah, jadi kalau Anda punya suami seperti itu, ya udah jalani saja. Jadi dia namanya bersikap simplistis, menyederhanakan. Pertanyaan Anda tadi gimana? Ya, Anda pertama terus saja berjuang, cari cara bagaimana suami bisa merespon pembahasan-pembahasan Anda yang bersifat futuristik, yang bersifat perencanaan. Tapi kalau suami juga mentok, tidak bisa diajak bicara, coba Anda ngobrol kepada anak dari hati ke hati, harapan-harapan kita, apa yang harus mereka jalankan, apa yang mereka lakukan, kasih gambaran tentang masa depan yang mereka hadapi itu. Bukan menakut-nakuti ya Bu ya, tetapi maksudnya memberikan gambaran betapa tantangan-tantangan masa depan itu cukup berat. Tidak apa-apa anak sering diajak ngobrol. Memang jangan terus-menerus, nanti anak bosan. Sekali-kali kita ajak bicara yang serius. Jadi memang kita harus menerima kenyataan ada saat dimana pasangan hidup kita ini ya tidak bisa diajak bicara hal-hal yang bersifat masa depan, bersifat futuristik, perencanaan yang bagus. Selalu larinya gini, udahlah, yang sekarang aja syukuri, ya udah jalani aja. Nah, itu artinya dia menutup diskusi, ya kan? Ya gimana Ustadz? Ya sudah, apa? Ya mau diapain lagi ya? Terima saja dan Anda tetap berusaha mencari celah-celah, cara-cara. Semoga Anda bisa masuk dalam pembicaraan-pembicaraan itu. Ya itulah ujian dalam berumah tangga. Ada saat pasangan hidup kita ini tidak bisa diajak bicara untuk hal-hal yang justru harus dibicarakan. Jadi memang ada tipe orang yang menghindar dari masalah, ya. Kan ada orang yang sepahit apapun dihadapi. Tapi ada juga ya sudahlah, dia menghindar, dia nggak mau pusing. Padahal itu sebenarnya bom waktu, ya. Nah, kita jangan sampai menyimpan bom waktu dalam rumah tangga kita. Ya, itu saran saya. Mau apalagi Anda terima dulu aja kenyataan itu dan Anda tetap berjuang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang karyawan swasta sebagai istri dan ibu dari 2 anak. Ustadz, berdosakah saya yang berkarir sampai harus meninggalkan keluarga? Bisa 1 bulan karena proyek selalu di luar Jakarta. Beliau ini tinggalnya di Jakarta, teman-teman sekalian, ya. Saya selalu merasa berdosa terhadap anak-anak saya, umurnya 8 dan 6 tahun. Walaupun mereka mengizinkan. Saya tidak boleh resign oleh perusahaan saya. Dan perlu dicatat, penghasilan suami saya cukup. Ya, ibu, hidup itu kan pilihan ya. Sebenarnya ibu yang mau pilih itu yang mana? Gitu. Apakah ibu lebih memperhatikan pimpinan ibu? Kamu jangan keluar. Nah, gitu. Nah, yang paling hebat, yang paling bagus, ibu kudu diskusi dengan suami ibu, ya.
bukan dengan pimpinan ibu di kantor. Kalau udah dihubungkan dengan masalah keluarga. Jadi ibu tentu diskusi sama suami. Di sini dikatakan penghasilan suami saya cukup. Berarti sebenarnya tanpa Anda meninggalkan anak-anak sampai berbulan-bulan gitu, ya sebenarnya kasarnya nih, tanpa kerja juga, kehidupan rumah tangga tercover, betul nggak sih? Nah, kalau Anda sudah tahu betul bahwa tanpa Anda bekerja pun kehidupan rumah tangga bisa tercover, nah sekarang balik pada nurani ibu. Apakah ibu mau mengorbankan masa keemasan anak-anak? Ya, ataukah ibu mau memprioritaskan karir? Ya, hidup mah ada saat kita harus memilih karir atau keluarga. Begitu. Tapi ada juga yang piawai. Dia tinggalkan karir di kantor, dia balik ke keluarga, tapi dia tetap mengasah kemampuan manajerialnya, kemampuan bisnis, kemampuan potensi dirinya. Dia mencoba membuka bisnis di rumah. Apakah itu bisnis online, macam-macam lah sekarang ini. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan di rumah, kan gitu. Betapa banyak orang yang jadi kaya, dia tetap aja di rumah, gitu ya. Nah jadi ibu, saya kembalikan pada ibu. Yang ibu mau prioritaskan dalam hidup ini yang mana? Ya, tolong diingat. Ada masa anak-anak itu harus keep in touch dengan kita 0 sampai 12 tahun. Itu fondasi. Ya, fondasi. Sebab begitu anak itu SMP, nah, dia sudah mulai kan teman itu lebih kuat daripada kita. Yang di luar dia itu lebih dominan pengaruhnya daripada kita. Kebayang gak sama Anda? Kalau kita tidak membangun fondasi selama 10 tahun dari 0 sampai 10 tahun itu. Nah nanti dia tidak punya fondasi saat dia bersosialisasi di luar. Oleh sebab itu, yang penting sebenarnya satu, kedekatan kita dengan anak itu yang nomor satu. Bukan berapa lama kita bareng dengan anak. Ya, ada yang ibunya itu 24 hours, ya, 7 days dia bareng sama anaknya. Tapi tidak, ya, artinya gini, ibunya permisif. Anak mau nonton YouTube berjam-jam, dibiarin aja, yang penting anteng, yang penting diam. Bahkan anak balita saja didiamkannya itu dengan ini nonton. Jadi daripada anak rudet gitu, daripada anak bikin capek, udah simpen aja iPad, simpen aja HP, suruh gini aja anak itu terus aja gini ngantengin. Nah terus, maaf agak kasar saya, terus ibu macam apa? Dia duduk di rumah 24 jam 7 hari 365 hari kalau tidak membimbing anak. Nah jadi tolong diingat, pertama adalah peran. Itu yang paling pokok, peran ya. Anda tinggal 24 jam dengan anak, tapi tidak berperan sebagai mentor, tidak berperan sebagai pendamping, pembimbing, ya tetap aja anak rusak. Ya, makanya ada yang ibunya 24 jam di rumah, anak mah rusak aja. Kenapa? Ibunya gak mau susah. Ibunya gak mau susah, dibiarin aja, serba boleh. Jadilah anak yang permisif. Nah, keberadaan kita di situ. Jadi kalau ibu mau berhenti nih, ya, ibu mau berhenti, ibu pikir dulu. Ibu berhenti kenapa? Gitu loh. Apakah cuma sekedar jasad Anda ada di rumah, ataukah Anda hadir sebagai pendamping, sebagai pembimbing, sebagai mentor bagi anak Anda? Kalau hadirnya, kalau Anda meninggalkan bekerja untuk jadi mentor, untuk jadi pendamping, untuk jadi pembimbing, untuk jadi pendidik bagi anak Anda, itu sangat mulia. Itu yang sangat mulia. Tapi kalau ibu berhenti dari kerjaan, hanya sekadar jasad ibu ada di rumah, lalu ibu tidak berperan sebagai pendamping, pembimbing, sebagai mentor, ya, kehidupan berjalan begitu saja. Kalau air itu mengalir tidak diarahkan, air itu kemana? Nah, terus untuk apa keberadaan Anda di rumah?
Nah itu ya Bu. Jadi tolong itu direnungkan gitu. Nah dan untuk ibu-ibu yang 24 jam di rumah, 7 hari di rumah, 365 hari di rumah, terus peran Anda apa gitu loh. Apakah Anda cuma duduk di situ, nongkrong di situ, Anda malah ngasih contoh-contoh yang buruk sama anak dibiarkan tidak dengan arahan, kan gitu. Cara mandi anak tidak diperhatikan, cara makan anak tidak diperhatikan. Kan seorang ibu itu harus detail. Anak cara makannya salah, sini nak, begini nak, nah gitu ya, begini, nah kan gitu. Anak cara mandinya salah, begini nak, ya. Cara nyimpen anduk salah, begini nak, ya. Ini yang benar. Anda membiasakan dan Anda memberikan contoh. Itu baru namanya ibu yang efektif, ya. Anak mandi, ya asal basah, asal kena sabun, ya. Sampai udah jadi suami juga, ya bawaan waktu kecil, mandi berantakan, ya kan gitu. Anduk disimpan di mana saja, odol disimpan di mana saja, sabun, sampo di mana saja. Percaya ke saya, karena tidak diarahkan saat dia kecil. Jadi kalau suami Anda hidupnya kayak begitu, ya itu produk dari ibunya. Ya produk dari ibunya. Makanya untuk adik-adikku tercinta, tersayang, sahabat-sahabat, adik-adik yang masih muda-muda, anak Anda masih kecil-kecil, jadilah Anda ibu yang menjadi mentor. Kalau anak lagi makan, Anda duduk di situ sambil Anda nyuapin, sambil Anda ngobrol, coba kasih arahan, cara makan yang benar itu gimana? Anak ngunyah cek anak sayang, ngunyahnya rada lama. Ayo, rada lama. Jangan langsung lek gitu. Kunyah. Jadi ada ibu yang sedetil itu, ya kan gitu. Begitu anaknya mandi, dia perhatikan. Oh nak, ini dulu. Kalau mandi, ini nih. Ya. Apa yang terjadi? Nanti anak itu menjadi biasa. Biasa apa? Dalam kebaikan. Begitu anak selesai mandi, nyimpen anduk di kasur. Sini nak, itu bukan tempatnya. Kamu sini. Bukan ibu yang ngambil anduk. Nanti yang disiplin jadi ibu. Sini nak. Di sini nih, di sini. Nah, nanti besoknya ulangi lagi. Itu baru ibu yang berperan sebagai mentor. Ibu yang berperan sebagai pendamping. Ibu yang berperan sebagai pendidik. Bukan ibu yang hanya nongkrong, duduk di kursi, nonton drakor, ya kan gitu. Ngegosip lewat HP di depan anak supaya diem dikasih tontonan di YouTube, bahkan dia diajarin gini nak, kalau mindahin gini nak. Apa yang terjadi? Udah ibunya asik dengan drama Korea, asik dengan gosipnya, asik dengan cekakak cekikik sama temennya, anak juga asik dengan YouTube-nya. Pertanyaan saya, apa peran Anda? Apa peran Anda di situ? Apakah Anda hanya jasad saja? Bukan itu yang diharapkan, saudara-saudara. Bukan itu. Ya, ibu beres-beres kasur, sini nak, temenin ibu. Atau apa? Ayo, beresin kasur kamu. Anak suruh beresin, ibu dampingin. Itu baru mentor itu. Itu baru ibu yang hebat. Nah, oke. Jadi kalau saya sih, ya Anda renungkan. Kalau Anda resign, Anda berhenti itu untuk apa Anda? Kalau misalnya Anda akan jadi mentor, oke, take it, ambil itu. Tapi kalau cuma Anda hadir di situ, cuma hahaha, ya kan gitu. Terus untuk apa keberadaan Anda? Gitu loh, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini dari Jakarta Barat. Jadi yang tadi dari Jakarta, ini Jakarta Barat ya. Jadi teman-teman sekalian, memang kajian kita ini menasional dan mendunia ya, karena bisa diakses di seluruh dunia sebenarnya. Jadi kalau ada teman-teman Anda yang ada di luar sekarang ini bisa akses kajian-kajian itu dari daerah manapun ya, dengan kecanggihan teknologi yang ada. Ya, saya ingin bertanya mengenai kewajiban anak kepada ayah. Orang tua saya sudah berpisah sejak saya lahir. Kakak-kakak saya sepertinya membenci ayah.
Tapi saya tidak merasakan apa-apa karena sejak lahir memang tidak mengenal sosok ayah. Sudah lama saya tidak berkomunikasi dengan beliau. Bukan tidak mau, saya hanya bingung apa yang harus saya perbuat. Ya, ayah saya tidak pernah hadir dalam kehidupan saya. Tapi saya tidak mau ikut membenci meskipun rasanya saya selalu dipupuk kebencian itu oleh anggota keluarga. Mohon solusi. Oke. Nah ini dia, ya. Kadang kita melakukan hal yang salah. Anak dipupuk kebencian. Kebencian itu dimunculkan oleh ibu atau oleh ayahnya. Saya seringkali berulang-ulang mengatakan begini. Anda boleh cerai. Anda boleh cerai. Kalau menurut Anda itu merupakan solusi terbaik dalam kehidupan rumah tangga. Tapi mohon, perceraian itu jangan kemudian menjadi sarana untuk menularkan kebencian. Anda boleh marah sama suami Anda, pada mantan ya. Tapi janganlah anak-anak didoktrin, bapakmu itu begini, sampai ada kebencian pada anak terhadap bapak. Walaupun bapaknya seorang yang bejat. Ya, catat itu Bu. Jadi walaupun mantan suami Anda itu seorang yang bejat, seorang yang buruk, seorang yang zolim, tapi mohon, jangan menanamkan kebencian ibu kepada mantan suami itu ditularkan pada anak. Maaf, itu suatu yang keliru. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu bisa berubah. Boleh jadi mantan suami Anda itu seorang bajingan. Mantan suami Anda itu seorang yang sangat-sangat dolim. Tapi kan orang bisa berubah, Bu. Ya, iya kan? Ada orang yang berubah total. Anda harus percaya bahwa orang itu bisa berubah. Kebayang gak sama Anda? Kalau suami Anda sudah berubah, benci anak kepada bapaknya itu udah Anda tanamkan sejak kecil gitu loh. Nah padahal bapak itu tidak bisa dipisahkan dengan apapun. Apalagi kalau anak Anda perempuan. Toh nanti yang akan jadi wali bagi anak Anda itu ya bapaknya. Bapak biologisnya. Nah ini tolong bagi bapak ibu yang bercerai atau tidak bercerai. Kan ada juga ibu yang menanamkan tuh bapak kamu mah jam segini nih belum pulang tuh. Kamu tahu gak bapak kamu apa? Nongkrong sama teman-temannya di kafe, bukannya cepet pulang. Ada juga istri nih yang menanamkan sikap tidak respect kepada anak, ya. Jadi anak itu didoktrin untuk tidak respect sama bapaknya. Walaupun benar bapaknya ini kalau habis pulang kantor bukan cepet-cepet pulang, dia ngobrol sama teman-temannya, dia ya dari kafe tiap hari baru pulang jam 10. Justru seorang ibu harus melindungi, bukan melindungi bapaknya, tapi melindungi psikis anak, ya, menyelamatkan psikis anak. Mama kenapa ya kalau papahnya teman aku mah paling malam jam 8 udah di rumah, kenapa sih papah mah pulang tuh jam 10, jam 11, kadang seringnya aku udah tidur si papa baru pulang. Kenapa mah? Nah ibu menyelamatkan jiwa anak. Iya nak, papah kamu ya mencari kerja tambahan supaya bisa menafkahi kita, supaya bisa nyicil rumah, supaya bisa nyekolahin kamu. Doakan ya, papah kamu sehat. Papah kamu tuh berjuang untuk kita. Itu ibu yang hebat. Kenapa? Anda bukan melindungi suami Anda menyelamatkan psikis anak. Catat itu. Anda bukan melindungi suami Anda yang buruk itu, tapi menyelamatkan psikis anak. Jadi kalah ada ibu yang gini, kenapa mama ya? Si papa, iya itulah si papa. Dari mulai nikah nak, papa kamu tuh gak berubah. Kebayang gak sama kamu ketika kamu ada di rahim ibu? Pak, mama tuh gak pernah diantar sama si ayah itu ke dokter. Mama sendirian. Apalagi waktu itu belum ada kendaraan. Naik becak sendirian mama itu. Si papa mah gak pernah ngurus.
Ibu, sayang, dengar baik-baik. Kalau Anda ngomong gitu sama anak, Anda tuh sedang merusak mental anak. Kenapa? Karena walau bagaimanapun seorang anak itu harus santun kepada orang tuanya, sekalipun orang tuanya seorang yang bejat. Catat itu. Catat itu. Ya. Jangan sampai anak itu dirusak mentalnya. Nah, apakah Anda masih berumah tangga ataupun Anda sudah bercerai? Saya katakan, ada kok. Ada, ya. Orang dalam rumah tangga, suami atau istri tuh ngejelek-jelekin pasangannya. Dengar tuh, mamah kamu tuh, cerewetnya na'udzubillah. Jadi si suami, si ayah tuh ngomong sama anaknya. Tuh, lihat tuh, ibu kamu tuh. Materialistisnya luar biasa. Ayah juga, kalau bukan karena mikirin kamu, Magus cerai dari dulu juga. Tuh ibu kamu, lihat tuh gaulnya kayak begitu. Ibu kamu tuh, ya. Duit itu boros, habis lagi. Papa tuh ya kalau nggak sayang sama kamu udah cerai itu. Ayah macam apa? Ya, ibunya anak-anak dijelek-jelekin di depan anak. Itu Anda sedang merusak anak Anda. Jadi gimana? Lindungi anak, bukan istri, lindungi anak. Papa, kenapa ya sih mama jarang ada di rumah loh, Pak? Ya kan? Jarang ada di rumah. Kayak ente main-main. Bapak itu selamatkan anak. Apa kata Anda? Iya nak, mamah kamu tuh mungkin ada bisnis sama teman-temannya, ya. Terus mamah kamu tuh kan jiwa sosialnya tinggi. Nah, jadi dia sering kumpul sama teman-temannya itu untuk nolong orang. Ngumpulin baju bekas yang layak pakai, ngumpulin donasi. Tapi papa sering loh dia itu keluar kota. Iya, mungkin dia mau menyebarkan donasi yang terkumpul, ya. Jadi mamah kamu tuh jiwa sosialnya bagus. Jadi dia sering kumpul sama teman-temannya. Coba bayangkan, ini ayah yang hebat. Istrinya itu seorang yang buruk, tapi tetap mengajari kepada anaknya, mamahmu itu. Nah, bahwa nanti udah gede, nah lain soal. Udah dewasa, udah kuliah, si anak teh ngerti. Oh iya bapak aku teh ya kayak begitu ya. Tapi bukan karena doktrin orang tua. Nah ini tolong garis bawahi, kesalahan terbesar ya dalam komunikasi keluarga adalah suami menjelekkan istrinya atau menjelekkan ibu anak-anak itu di depan anak. Seorang istri menjelekkan suaminya atau bapaknya anak-anak kepada anak. Bahkan didoktrin untuk tidak hormat, didoktrin untuk benci. Itulah kebodohan terbesar. Kenapa? Yang rusak itu anak. Catat itu. Nah, apakah ini dalam ikatan rumah tangga ataukah ini sudah bercerai? Nah, yang Anda alami, kenapa ya Ustadz? Kakak-kakak itu kayak ngedoktrin saya gitu untuk benci sama ayah saya. Saya mah ya biasa-biasa aja, karena kan saya nggak kenal sama ayah saya. Karena sejak saya lahir, saya mah tidak pernah bertemu ayah. Tapi ibu saya, kakak-kakak saya sepertinya menanamkan kebencian gitu. Ini gimana Ustadz? Nah, itu kan pertanyaan Anda. Oke, Anda bagus. Anda tidak perlu ikut benci. Sebejat-bejatnya ayah Anda, dalam darah daging Anda ada dia. Seburuk-buruknya ayah Anda, dalam aliran darah Anda ada dia. Kalau Anda anak perempuan, ya seburuk-buruknya ayah Anda, yang jadi wali itu adalah dia. Catat itu. Jadi Anda bagus, tidak terpengaruh. Justru saya elaborasi bagi orang yang suka mempengaruhi anaknya negatif terhadap ayah atau ibunya. Jadi walaupun ada kelakuan ibunya yang gak kita suka, coba jangan kemudian didoktrinkan kepada anak. Ibumu tuh ibumu tuh. Ibu mama. Apa yang terjadi? Anak tuh rusak mentalnya. Siapa yang merusak bapaknya? Siapa yang merusak ibunya? Gitu loh. Ya, tolong itu camkan. Garis bawahi. Karena yang harus kita selamatkan adalah mental anak. Ya, itu yang harus digaris bawahi. Wallahu a'lam bishawab. Iya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah boleh membaca Al-Quran hanya terjemahannya saja, sementara Al-Quran yang bahasa Arabnya tidak dibaca? Bagaimana hukumnya, Ustadz? Ya, Anda dapat pahala ya dengan membaca terjemahannya. Tapi kalau Anda bisa bacaan teksnya, kenapa Anda tidak baca? Itu bagian daripada zikir. Jadi kalau kita baca Quran itu bagian dari zikir. Ya, Nabi mengatakan kalau kamu baca alif lam mim, kamu dapat pahala untuk setiap huruf, alifnya, lamnya, mimnya gitu. Jadi saran saya, bagus Anda membaca Quran terjemahan karena memang kudu difahami Quran itu. Tapi juga jangan lewatkan teks yang berbahasa Arabnya. Kenapa? Itu zikir. Anda baca Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Baca aja gitu, ya kan? Gitu. Tapi Ustaz, saya mah belum bagus bacaannya. Ya enggak apa-apa. Walladzi yaqra'uhu wa yata'afalahu ajron. Orang yang membaca Quran dengan terbata-bata belum lancar, baginya 2 pahala. Sambil Anda belajar terus. Jadi saran saya adalah Anda baca dua-duanya. Teksnya baca sebagai bagian dari zikir dan wirid. Karena zikir yang terbagus salah satunya adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bacaan Quran kita itu akan jadi penyelamat. Iqra'ul Quran. Baca oleh kamu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena bacaanmu itu akan jadi penolong. Akan jadi penolongmu pada hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Dan salah satu yang menolong kita adalah Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Oleh sebab itu, Anda sudah bagus membaca terjemahan untuk supaya Anda mengerti. Tapi sekarang tambah. Selain membaca terjemahan, Anda baca juga teks ayatnya. Kenapa? Anda perlu baca teks ayatnya supaya lebih afdol, supaya jadi syafi'an, penolong kita di akhirat, dan supaya kita mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya mengenai cara menyikapi anak yang berkebutuhan khusus, usia 16 tahun, perempuan. Saat ini moodnya sering tidak bagus, semenjak head pertama 2 tahun lalu. Marah-marah tanpa sebab. Saya sering kebingungan karena anaknya bicaranya tidak lancar. Mohon penjelasan. Ya, Ibu, kalau saya hanya bisa memberikan nasihat 1 kalimat saja. Ibu, berjuanglah untuk menjadikan anak yang berkebutuhan khusus sebagai pintu surga. Itu, jadikan dia pintu surga. Nah, sementara jawaban yang lainnya, misalnya, gimana sih cara memperlakukan anak yang berkebutuhan khusus, yang tiba-tiba marah-marah tanpa sebab. Nah, ini saya ilmunya nggak punya. Jadi ibu bisa bertanya ke psikolog ya, atau ke dokter yang punya keahlian di bidang itu. Karena saya yakin pasti ada ilmunya. Ya, kalau saya tidak bisa memberikan ilmu yang banyak kecuali saya mengatakan, ibu jadikan anak ibu yang berkebutuhan khusus itu pintu surga. Ya, Allah sudah memberikan pintu surga itu di kelopak mata ibu. Ya, pintu surga itu ada di kelopak mata ibu. Ibu sabar, ibu tabah. Saya nggak membayangkan bagaimana perjuangan ibu yang membesarkan anak yang berkebutuhan khusus. Saya bisa bayangkan perjuangannya. Makanya jangan sia-siakan. Allah sudah berikan pintu surga itu di kelopak mata ibu, mata bapak. Anda yang punya anak berkebutuhan khusus, Allah sudah siapkan pintu surga itu di kelopak mata Anda. Tinggal bagaimana Anda memanagenya. Nah, bagaimana cara memanagenya? Itu butuh ilmu khusus. Saya tidak punya ilmunya.
Anda harus bertanya ke psikolog. Ini kalau anak usia 16 tahun berkebutuhan khusus seringkali marah-marah. Ada yang marah-marahnya itu sambil banting-banting itu dan ini. Ini saya udah angkat tangan harus bagaimana. Nah, Anda nanya ke saya tidak punya ilmunya. Karena itu kan ada kaitan dengan fisik dan psikis anak. Ya, butuh apakah ada terapi khusus, ataukah ada obat khusus. Nah, itu kan wilayahnya wilayah ilmu lain, begitu. Ya. Dan Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu. Maksudnya yang tahu di bidangnya. Kalau kamu tidak tahu. Nah, kalau ibu bertanya ke saya, ya saya menyampaikan sesuai wilayah ilmu saya. Secara spiritual, ibu sedang disodorkan oleh Allah pintu surga. Hanya ibu tinggal membukanya saja. Nah, membukanya ini butuh kesabaran, ketabahan, dan ilmu. Jadi bukan hanya sabar dan tabah, tapi ilmunya ada. Cara menangani itu. Ya, mangga ibu konsul ke psikolog, ke psikiater, atau orang yang ahli pada bidangnya. Insya Allah beliau-beliau orang-orang berilmu yang bisa memberikan saran yang membuat beban ibu lebih ringan. Ya, dan saya doakan semoga ibu bapak yang punya anak berkebutuhan khusus oleh Allah diberi ketabahan, kesabaran, ketawakalan. Percayalah Allah sedang menyayangi ibu dan bapak dengan cara Allah menitipkan anak yang berkebutuhan khusus. Sayangi, cintai, muliakan, hadapi dengan sabar. Insya Allah balasannya surga. Surga sudah ada di kelopak mata ibu bapak. Tinggal melewatinya dengan penuh ketabahan, kesabaran. Dan jangan lupa untuk selalu mencari ilmu kepada orang yang ahlinya ketika ada problem-problem itu muncul. Semoga Allah memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Am, saya pernah baca bahwa golden age anak itu tidak lama. Hampir semua bilang dari kecil usia SD. Saat yang paling baik dalam menuntut ilmu. Seperti ilmu agama. Makanya banyak yang diajarin sebagai tahfidz sejak SD. Ilmu bahasa. Makanya banyak yang mahir berbahasa asing karena memang diajarin sejak kecil. Nah, dari semua ilmu-ilmu itu, mana yang harus saya prioritaskan dalam mendidik anak? Ya, pertama kita sepakat ya bahwa masa keemasan itu 0 sampai 10 tahun. Kalau itu diambil rentang terlama ya kan gitu. 10 sampai pokoknya sampai SD lah ya. Itu dalam segala hal, dalam pembiasaan, dalam kedisiplinan dan lain sebagainya. Nah, ibu bertanya, saya sebagai pendidik mana yang harus dahulukan? Apakah hafalan Quran? Apakah bahasa? Ya, oke, kalau boleh saya sarankan, ajarkan yang pertama itu akhlak. Itu yang pertama, nomor 1. Masalah tahfidz, ya itas anak. Masalah kemampuan bahasa, masalah matematika, masalah logika. Nah, itu kita bisa sampaikan berjalan dengan minat anak. Ya, kalau minat anaknya pada bahasa, ya kita jangan paksa-paksakan ke matematik. Karena walau bagaimanapun anak itu punya kecenderungan, punya minat, dan setiap anak itu cerdas. Semua anak itu cerdas. Hanya ada cerdas di logika, ada cerdas di bahasa, ada cerdas di motorik. Semua anak itu cerdas. Yang penting kita bisa mengarahkan wilayah kecerdasan yang dominan pada dia. Maka kalau saya ditanya mana Pak Am yang harus dahulukan? Akhlak. Karena al-adab qabla al-ilm. Katanya sebelum menjadi ilmuwan harus menjadi orang yang berakhlak. Begitu. Jadi sebenarnya ilmu akhlak, etika, itu nomor 1. Makanya kan kita sedih.
ketika dulu ada pelajaran yang namanya budi pekerti, dicoret. Hasilnya apa? Jadi anak-anak sekarang yang kurang sopan tidak sopan sama orang tua, tidak sopan sama guru, ya kan? Tidak respect sama lingkungan, itu karena produk dari apa? Ada pelajaran yang dianggap cetek, abal-abal, yaitu pelajaran budi pekerti. Saya dulu masih mendapatkan pelajaran budi pekerti. Diajarin kalau ketemu guru kita harus membungkuk. Kalau ketemu guru kita harus salam. Kalau kita jalan ada guru, biar guru yang jalan lebih dulu. Kan itu seperti abal-abal. Nah, akhirnya dicabut oleh menteri saat itu. Saya lupa, kalau nggak salah, ya pokoknya oleh menteri pada zaman Pak Harto itu. Dicabut, ditiadakan. Apa yang terjadi? Ya, mahasiswa nabrak dosen saja dia nggak minta maaf, kan gitu. Murid itu ketemu guru di luar sekolah itu tidak salam, ya, seperti orang lain itu ya biasa. Apa? Anda tahu nggak? Itu produk karena akhlak ditiadakan di sekolah. Nah, makanya banyak sekolah yang kemudian berinisiatif. Oleh sebab itu, kalau kami di sekolah SD Taman Firdaus Percikan Iman, menomor satukan tuh akhlak. Kenapa? Ya, itu nomor satu. Anak Anda jadi ilmuwan, tapi kalau tidak santun sama orang tuanya, sedih Anda. Ya nggak? Anak Anda jadi dokter spesialis, tapi tidak santun sama keluarga, sedih Anda. Ya nggak? Jadi sebenarnya kalau Anda bertanya, Ustadz mana yang harus dahulu? Akhlak. Beretika. Ya, bagaimana dia santun sama orang. Bagaimana dia santun sama orang tua. Bagaimana dia santun terhadap dirinya. Itu nomor satu. Yang lainnya nyusul. Hafalan Quran bisa nyusul, ya. Bahasa bisa nyusul. Menurut saya yang harus dibiasakan, karena akhlak itu kan suatu ilmu yang harus dibiasakan dan diberikan contohnya dari kita. Jadi sebenarnya dia lebih susah, ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, kalau menurut hemat saya, al-adab qabla al-ilm. Adab itu menjadi basic untuk ilmu. Nah, Anda langsung ngajarin tahfidz, ya, akhlaknya tidak dipakai, apa kata orang? Dia teh hafid ya, tapi kelakuannya kayak gitu, pamer, harta teh pamer terus kan gitu. Dia hafid, tapi pamer melulu. Nah, berarti apa? Akhlak yang tidak ada. Itu ya. Ini pertanyaan Anda kayak pendek, tapi perlu dijawab dengan dengan berbagai disiplin ilmu. Kalau menurut saya, mulai dari akhlak. Mulai dari akhlak. Dan berbarengan dengan itu yang lain-lainnya. Dan Anda tanamkan bahwa semua ilmu itu bagus. Jadi jangan gini, matematika mah ilmu sekuler. Jangan ngomong gitu. Hidup itu butuh logika. Nggak cukup dengan hafalan Quran. Catat itu, ya. Terus anak tadi digeder hafalan Quran, tapi logika-logika yang lain tidak disampaikan. Bagaimana? Yang namanya manusia itu hafalan harus, tapi logika-logika untuk menyelesaikan masalah juga harus. Jadi kita ini jangan jadi orang yang suka mendoktrin dengan menghinakan ilmu. Untuk apa itu bahasa Mandarin, bahasa kafir itu? Untuk apa itu bahasa Inggris, bahasa Arab saja? Kenapa harus menghinakan bahasa lain? Anda katakan, kita sebagai muslim wajib. Anak-anak sayang, dengar baik-baik. Quran itu turun dengan bahasa Arab, maka kalian harus bisa bahasa Arab. Dan jangan lupa, kalian hidup di dunia yang penuh persaingan, kalian minimal menguasai bahasa Inggris, dan nanti bahasa-bahasa lain yang akan menjadi bahasa dunia, kalian kuasai juga. Kan lebih mulia seperti itu. Ada yang kalian harus menguasai bahasa Arab. Untuk apa itu bahasa Inggris? Untuk apa itu bahasa Mandarin? Bahasa kafir itu. Jangan begitu dong doktrinnya. Jangan begitu. Doktrinlah. Anak-anakku tercinta, Quran itu turun dengan bahasa Arab. Kalian kudu faham Al-Quran supaya kalian terbimbing. Dan jangan lupa, kalian hidup dalam persaingan yang dahsyat. Dan bahasa pergaulan kalian adalah
bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa-bahasa yang sekarang mendunia. Kalian kuasai, minimal kalian menguasai 3 bahasa. Bahasa asing, minimal kalian. Nomor 1 bahasa Arab, bahasa Inggris, dan nanti sebut Anda bahasa lainnya. Kan begitu. Karena masih ada guru yang menghinakan ilmu, ya kan? Gitu. Karena mentang-mentang di pesantren dihinakan tuh. Untuk apa kalian belajar itu? Geografi itu apa geografi? Biologi itu apa biologi? Ya. Al-Quran, anak-anak Al-Quran. Jangan begitu dong ngomongnya. Anak-anak kuasai Al-Quran, kalian menjadi hafidh, dan jangan lupa, kalian juga harus bersaing dalam dunia keilmuan yang bersifat duniawi. Sok kalian hafal Quran, kalian minatnya ke fisika, jadilah fisikawan yang hafal Al-Quran. Kalau kalian minatnya di kedokteran, jadilah dokter yang hafal Al-Quran. Kalau kalian minatnya di IT, jadilah kalian dokter bidang IT yang juga hafal Quran. Ya, Bapak titipkan, Al-Quran harus melekat di otak kamu, dan ilmu harus ada di genggaman kamu. Kan gitu yang benar itu. Menurut saya yang benar gitu. Ini masih ada doktrin-doktrin yang Quran nomor 1, ilmu lain nol. Keliru. Anak itu harus hidup dalam kompetisi dunia. Gitu ya. Masa terus ngagugulung hafalan Quran tapi dia tidak ngerti ilmu dunia? Bagaimana itu? Ya, gitu. Oke. Sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau boleh jadi ada statement saya yang tidak sependapat dengan Anda, ya. Kita sepakat bahwa Quran itu nomor 1, tapi catat jangan menafikan ilmu lain. Karena ilmu lain juga salah satu yang ada di dalam Al-Quran, gitu. Demikian Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, waktu kita sudah habis. Jangan lupa insya Allah nanti malam ada materi baktiku untuk orang tua. Ini bagus Kak, ini penting loh, materi ini penting. Jangan sepelekan orang tua kita, karena keberkahan kita itu ada pada lisan dan hati orang tua kita. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup, bagaimana menghadapi orang tua yang pemarah, orang tua yang suka membanding-bandingkan, pokoknya orang tua yang tidak ideal aja. Ya bersyukur kalau Anda punya orang tua yang ideal, yang selalu memotivasi, yang selalu ucapannya itu penuh doa yang mulia. Alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau Anda punya orang tua yang tidak ideal? Dan kita ini anak siapa bukan pilihan kita. Ya. Nah, yuk kita belajar ilmunya. Nanti malam jam 19.30 materinya baktiku kepada orang tua. Aduh Ustadz, orang tua saya sudah wafat. Ada ilmunya. Bagaimana kita memuliakan orang tua yang sudah wafat. Dan juga bagi para orang tua, bagaimana kita menjadi orang tua yang bisa membuat anak-anak kita itu betul-betul meneladani kebaikan-kebaikan kita. Nah, jadi itu materi banyak sisinya. Kita sebagai orang tua harus bagaimana, kita sebagai anak kepada orang tua harus bagaimana. Akan kita bedah nanti malam jam 19.30, temanya baktiku untuk orang tuaku, ya. Kemudian jangan lupa untuk para alumni haji khusus tanggal 15 Agustus ya, hari Sabtu ini kita ada pembinaan untuk alumni haji khusus. Nanti di grup-grup sudah di-share ya. Kita akan bahas tentang kemuliaanku dalam kemabruranku. Jadi kita sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi tamunya. Berarti kan sudah dimuliakan oleh Allah. Padahal mungkin ada orang yang lebih soleh dari kita. Kok kita yang dipilih untuk berhaji? Nah, sekarang bagaimana menjaga kemuliaan yang Allah titipkan pada kita. Nah, itu yang akan dibahas di pembinaan alumni haji percikan iman untuk haji khusus. Jadi teman-teman sekalian, sekarang walaupun sedang pandemi, kan tahun depan insya Allah haji berjalan lagi insya Allah ya. Maka haji khusus di percikan iman Anda bisa daftar ya. Daftar, makin Anda cepat daftar, peluang Anda untuk cepat pergi lebih besar. Jadi jangan dah lagi pandemi, kan Anda berangkatnya nanti 5 tahun mendatang, bukan sekarang. Sok cepet daftar supaya antrian Anda tidak terlalu lama. Kalau untuk haji khusus kan antriannya 5 tahun. Untuk haji reguler kan 15 tahun. Sok daftar ya. Kalau untuk haji khusus Anda tinggal datang ke Taman Citarum nomor 9 ya. Kemudian Anda mengisi persyaratan dan segala halnya, atau Anda telepon ya
semua bisa dilakukan lewat internet. Ya, Anda telepon ke 710-3100 ke kantor Percikan Iman Tour and Travel. 710-3100. Sahabat-sahabat tercinta, dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira bagi Anda yang ingin hidupnya berkah, anak-anaknya soleh, perusahaannya berkah. Sok pagari, lindungi anak-anak kita, keluarga kita, perusahaan kita, fisik kita dengan bersedekah. Karena sedekah itu kan bisa menolak bala. Itu tuh hadis Nabi. Sedekah itu bisa menolak bala. Makanya tidak heran ada orang yang di tengah pandemi ini, ya dia tetap bisa bertahan. Di tengah lingkungan yang buruk, anak-anaknya bisa soleh. Itu boleh jadi karena kekuatan sedekah. Anda boleh bersedekah untuk dakwah, ya. Salah satunya adalah kita menyebarkan Al-Quran, buku-buku ke masjid-masjid yang memang membutuhkan. Kita survei, ada timnya, ya. Anda bisa transfer untuk sedekahnya adalah ke 13.054.54.1100. Nawaitunya sedekah dakwah. Niatnya sedekah dakwah. 13.054.54.1100 Bank Mandiri. Jadi nawaitu untuk sedekah 13.054.54.1100 Bank Mandiri. Tapi kalau niatnya untuk wakaf, kita sedang membuat masjid. Man bana baitan lillah banallahu baitan fil jannah. Kalau Anda ingin istana di surga, coba sisihkan dari harta kita untuk berwakaf. Wakaf masjid, ya. Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 13.910.5.008. Jadi kalau nawaitunya wakaf, Bank Mandiri 13.910.5.008. Kalau nawaitunya sedekah dakwah 13.054.54.1100 Bank Mandiri juga. Oke sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok hari Kamis kita bertemu lagi di Bedah Masalah Percikan Iman Pagi yang bisa Anda ikuti melalui radio streaming di percikaniman.org atau juga melalui Radio OS 103,1 FM atau juga melalui Instagram saya dan YouTube serta fanspage Aam Amiruddin. Sahabat tercinta, demikian saya undur pamit. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.